Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nuraheti, CGP Angkatan 7 dari SDN Cijangkar, Kecamatan Yalindung, Kabupaten Sukabumi. Saya akan mendemonstrasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Contoh penerapan menuntun di sekolah saya adalah yang pertama, membimbing anak-anak yang belum lancar membaca. Kemudian, mengarahkan anak-anak untuk melakukan senam bersama. Yang kedua, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Artinya, setiap anak terlahir seperti kertas yang sudah ada tulisannya walaupun masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun dan mengarahkan dan membimbing untuk menebalkan tulisan samar-samar itu agar anak bisa memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Contoh penerapannya adalah yang pertama, melakukan pembelajaran secara berkelompok, dan yang kedua, melakukan pembelajaran dengan komputer. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidik diibaratkan seperti petani. Dalam mengurus tanaman, yang satu dengan tanaman yang lainnya, petani memperlakukannya dengan cara yang berbeda agar mendapatkan hasil yang baik. Begitupun dengan kita sebagai pendidik. Kita tidak boleh menyamaratakan peserta didik kita. Kita harus memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing, agar peserta didik mampu mencapai kesuksesan. Contoh penerapan di sekolah saya adalah yang pertama, melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Ada yang lewat buku dan ada juga yang menggunakan komputer. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kesatuan yang utuh antara cipta, kognitif, rasa afektif, dan karsa psikomotor. Untuk menumbuhkan budi pekerti baik kepada peserta didik, guru dituntut untuk memberikan contoh dan teladan. Mulailah dari kita sebagai guru dalam menunjukkan budi pekerti yang baik kepada peserta didik kita. Contoh penerapannya di sekolah saya adalah yang pertama, selalu membiasakan sholat duha berjamaah. Kemudian yang kedua, selalu melakukan pemeriksaan atau pengecekan kerapihan sebelum anak masuk ke dalam kelas. Di dalam pengecekan ini kita juga mengajarkan kepada siswa untuk melakukan disiplin dan juga budaya antri. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Seperti halnya saat ini, pendidikan harus kita sesuaikan dengan pendidikan abad ke-21. Dalam proses implementasi dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, banyak tantangan yang saya hadapi, terutama
untuk penerapannya di sekolah saya. Tantangan yang pertama adalah guru masih melakukan pembelajaran teacher center. Artinya, di sini guru masih berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Guru beranggapan bahwa guru adalah orang yang paling tahu dan paling lebih pintar dalam pembelajaran. Yang kedua, guru merasa nyaman dengan konsep pendidikan yang itu-itu saja. Yang ketiga, sulitnya menerapkan karakter baik kepada peserta didik. Hal ini berkaitan dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan solusi-solusi seperti berikut. Yang pertama, mulailah guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana kalau kita kaitkan dengan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah harus merdeka. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya seluas-luasnya. Kita tidak boleh mengekang siswa. Tugas kita hanyalah menuntun mereka yang disesuaikan dengan kekuatan kodratnya. Kemudian, guru juga harus melakukan perubahan pendidikan. Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tidak diam, tetapi pendidikan itu berubah mengikuti perkembangan zaman. Artinya, ketika kita sekarang dihadapkan pada pendidikan abad 21 yang penuh dengan teknologi canggih, maka penerapan pembelajaran yang kita lakukan di kelas pun harus mengikutinya. Mulailah melakukan penerapan pembelajaran berbasis komputer misalnya. Maka anak-anak akan lebih menarik dan akan lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk menerapkan budi pekerti, mulailah dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Berikanlah contoh nyata. Misalnya, ketika kita mengharapkan karakter baik dari peserta didik tentang disiplin waktu, maka mulailah dari kita dengan memberikan contoh datang lebih awal setiap hari kepada peserta didik kita.